kali ini kembali lagi sama kita Fabulous Days. Di scene kali ini kita bakal ngajak mbak-mbak ini nih, mbak-mbak perawat. Dia sempat magang di Rumah Sakit Blambangan yang sekarang jadi tempat buat pasien COVID-19 di Banyuwangi. Nah, kita bakal diskusi sama tanya-tanya nih sama Mbak Rima selaku perawat yang dulu sempat magang di sana ya, teman-teman. Nah, suatu perawatan gitu ya, lebih tepatnya. Ya, lebih tepatnya gitu. Nah, Mbak, yang pertama nih yang mau aku tanyain, gimana sih kesan dulu sempat magang di sana gitu. Kan sekarang situasinya udah kayak berubah ya. Sekarang jadi tempat buat pasien COVID-19. Dulu yang sempat magang di sana gimana? Kesan pertama aku magang di situ itu sebelum adanya Covid ya. Pastinya pas semester 4 lah. Semester 4 aku magang pertama di situ. Kebetulan aku 2 kali dapat kesempatan magang di RSUD. Kesan pertama itu masih aman-aman aja, seperti rumah sakit yang lain, dimana ya prosedural lah, kayak kita melakukan tindakan ke pasien, tidak seperti sekarang yang harus menggunakan atribut yang seperti itu. Kalau dulu biasa kita pakai seragam biasa, APD yang kita pakai setidaknya cuma masker sama sarung tangan aja atau masker itu kita nyebutnya ya. Tapi kalau sekarang kan kita harus serba ketat, pakai baju namanya hazmat, pakai sepatu itu, kemudian maskernya juga bukan masker yang biasanya, tapi masker yang sudah beda lagi, namanya kita menyebut masker N95, kemudian pakai tutup kepala, dan itu tambah ribet menurutku. Nah, tapi karena itu buat kebaikan kita juga, tidak hanya untuk pasien tapi kita juga, ya kita harus prosedural. Iya. Misalnya nih ada tawaran buat jadi itu relawan, mau nggak? Itu sempat terpikir sih. Iya. Kemarin sempat terpikir mau nggak ya jadi relawan. Terus di grup-grup WhatsApp juga anak-anak bilang, guys, apa nggak pengen jadi relawan? Iya, gitu. Apa nggak pengen jadi relawan? Kita Kan mau. ODP sama PDP di Banyuwangi udah lumayan ya, Mbak. Iya, udah lumayan. ODP-nya nambah, PDP-nya juga nambah. Untuk jadi relawan kita mau. Cuman ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, mengingat kita adalah mahasiswa tingkat akhir. Kenapa? Karena kalau kita terjun ke sana, kita sudah ambil resiko besar. Di mana yang namanya perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya itu adalah profesi yang sangat beresiko. Nah, sebelum COVID pun, selain penyakit COVID, kita sudah beresiko, apalagi COVID gitu. Jadi kalau kita terjun sebagai relawan, kita harus memastikan setelah itu kita tidak ada tanggungan lagi. Nah, apa yang membuat kita ragu untuk menjadi relawan di tengah-tengah kita semester akhir seperti ini? Kita masih punya tanggungan skripsi. Gimana nantinya kalau kita sudah terjun lalu kita terpapar positif, akhirnya kita harus dirawat juga, dan tidak menutup kemungkinan kita akan gugur seperti tenaga medis yang lain. Soalnya kan di Indonesia kan meskipun udah nambah ya, Mbak ya, udah nambah pasien yang sembuh, tapi kan ya perlu jaga-jaga lah. Iya, nah nantinya itu akan membuat efeknya ke belakang, skripsi kita tertunda ini. Nah, teman-teman, udah lihat sendiri kan gimana tenaga medis aja masih ragu. Kalian kok kalian kok masih keluar gitu loh. Iya, betul. Tenaga medis aja udah mikir 2 kali buat kayak gitu. Nah, yang kedua nih, Mbak, tanggapannya kan sebelum-sebelumnya tuh yang pas COVID-19 masih masuk di Indonesia awal-awal yang masih rame, itu kan banyak orang-orang yang nge-stok banyak tuh masker kayak gitu, bandar masker. Gimana sih tanggapannya sebagai tenaga medis gitu ya, orang-orang medis gitu? Oke, bagi kalian oknum penimbun masker gitu ya, oknum penimbun masker, kita selaku tenaga medis itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Sebenarnya yang membutuhkan masker itu tidak hanya kita, tidak hanya tenaga medis, tapi Egois juga ya, Mbak? Iya. Tolonglah jangan egois gitu ya. Tapi kalian juga membutuhkan masker ya kan? Ya walaupun kalian sekarang bisa digantikan dengan masker kain. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Kita yang terpapar langsung gitu. Efeknya tidak hanya ke tenaga medis, tapi ke masyarakat, kemudian ke produser masker juga. Akhirnya mereka harus menaikkan tenaga kerja karyawan, yang efeknya apa? Harga masker juga semakin tinggi. Jadi ya tidak hanya secara individu yang rugi, tapi secara negara, ekonomi negara juga rugi begitu. Bisa sharing nggak sih, mungkin punya kenalan gitu ya, mungkin punya kenalan perawat gitu
gitu yang lagi bertugas, yang lagi berjuang di COVID-19, bisa diceritakan biar teman-teman tahu. Oke, sebelumnya aku mau kenalin salah satu kakak tingkat aku yang beberapa tahun lalu lulus atau alumni dari Stikes Banyuwangi sendiri yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Jakarta. Nah, kebetulan beliau sedang pendidikan S2 di Jakarta, dan karena ada pandemi ini jadi pendidikannya harus tertunda dulu, Pi. Nah, karena tertunda dia nyari waktu luang apa nih yang bisa dilakukan. Akhirnya dia mendaftarkan diri sebagai relawan di di Rumah Sakit Wisma Atlet yang tempatnya pasien-pasien COVID itu loh, Pi. Dan ceritanya ini kita sharing-sharing dari Mas ya, namanya Mas Wildan. Dan Mas Wildan tuh bilang itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi beliau karena baru pertama kali beliau terjun langsung menghadapi pasien yang infeksiusnya tinggi banget gitu. Nah, saya tanya tuh gimana pengalamannya. Pengalamannya sangat mengesankan, dimana dia harus menggunakan atribut yang seribet itu selama beberapa jam. Dan perlu diketahui teman-teman, alat pelindung diri atau APD yang dipakai sama tenaga medis itu yang kayak kita nyebutnya baju astronot ya. Itu panas banget, itu panas karena tidak hanya satu lapis kita pakainya, tapi berlapis-lapis itu baju hazmat itu, dan itu dipakai selama satu shift atau 8 jam. Nah, baju itu irreversible atau tidak bisa digunakan 2 kali, tapi hanya satu kali pakai aja. Dan kalau misalkan baju itu harus kita lepas, contoh kita haus misalkan ya, kita lapar, kita pengen nyamin, kita pengen minum, kita kebelet pipis sebenarnya ya, itu kita harus melepas dan harus menggantinya lagi. Nah, dan mengingat minimnya APD karena beberapa oknum yang itulah menimbun lah yang inilah itu, kita harus menghemat itu dengan cara apa? Kita menggunakannya sekali. Bayangin 8 jam kita nggak minum, nggak makan, nggak misalkan nggak bertahan ya, hanya untuk menghemat si APD itu biar bisa kita gunakan berhari-hari untuk merawat itu, karena baju itu sekali pakai kan. Mbak, pesan nih yang berakhir ya, gimana pesan Mbak Rima buat masyarakat gitu ya sebagai mahasiswa tingkat akhir di mungkin sekolah kesehatan ya gitu, di tengah pandemi COVID-19 ini, pesannya buat masyarakat. Oke, pesan dari saya selaku mahasiswa keperawatan tingkat akhir yang sebelum-sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman magang di rumah sakit rujukan gitu ya. Sebenarnya banyak di luar sana yang mengira bahwasanya tenaga medis adalah garda terdepan begitu. Tapi sebenarnya perlu kalian ketahui bahwa tenaga medis itu bukan garda terdepan, tapi kita lini pertengahan, hampir ke belakang, hampir garda terbelakang. Kenapa? Karena garda terdepan itu adalah kalian, masyarakat. Kenapa kita bilang seperti itu? Ya, kenapa kita bilang seperti itu? Karena kita yang berada di lini belakang ini mencegah biar kalian nggak sampai ke kita, begitu. Jadi sebenarnya garda terdepan adalah kalian sendiri. Jadi mohon kerjasamanya, tetap stay at home, jaga kesehatan selalu, tidak hanya menggunakan masker. Masker itu adalah salah satu preventif atau pencegahan dari COVID ini. Tapi yang terpenting apa? Jaga kesehatan kalian dengan cara imunitas kita harus baik, makan makanan bergizi, jangan lupa, jangan takut matahari ya, berjemur 10 menit ya Mbak. Ya, 10 lah. Kemudian jaga jarak, physical distancing, bukan social distancing tapi physical distancing gitu ya. Kita tetap berinteraksi tapi tetap jaga jarak fisik gitu ya. Kemudian sering cuci tangan. Oh ya, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah cuci tangan itu lebih efektif membunuh kuman daripada kita menggunakan hand sanitizer. Nah, iya betul. Karena hand sanitizer itu hanya beberapa persen saja membunuh bakteri dan pada saat-saat yang urgent, yang memang tidak kotor-kotor banget kita bisa. Tapi kalau tangan kita kotor banget, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Oke nih, udah kok. Ini udah cukup jelas ya, mungkin udah masuk konsep-konsepnya dikit gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin. Juga semangat buat akhirnya, semangat buat skripsinya, semoga cepat keluar ya. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.